Puji Tuhan atas lagu pujian yang sudah kita dengarkan. Pada kesempatan ini kami serahkan kepada Pendeta Melvin untuk boleh membawakan firman Tuhan. Monggo Pendeta. Baik, Shalom, selamat hari Sabat bagi kita semua, sahabat-sahabat saya, anak-anak Tuhan, keluarga besar keluarga Advent mahasiswa Yogyakarta. Dan saya senang sekali bisa kembali bertemu dengan anak-anak Tuhan di sini, walaupun saya percaya dan kita percaya bahwa Roh Kudus Tuhan bersama dengan kita. Dan inilah malam terakhir dari rangkaian pendalaman Alkitab dari buku Wahyu, dan salah satu kehormatan bagi saya, walaupun ini yang di reschedule ya untuk kami. Dan terima kasih Lai Simatupang yang selalu menghubungi kami siang malam tunggu panggilan. Jadi saya siap karena warga Simatupang yang memberikan info, ya saya harus tidak bisa menolak ya. Minggu lalu ada kesibukan. Terima kasih untuk kita semua dan saudara-saudara semua yang bergabung. Kalianlah penerus gereja ini, tiang gereja hari ini dan yang akan datang, penatua-penatua jemaat, dan bahkan bukan hanya itu saja, menjadi orang-orang yang akan berguna di masyarakat, di negara Republik Indonesia, bahkan di dunia internasional. Para mahasiswa itu di hati saya orang-orang yang luar biasa. Saya rindu sekali dan itu sebabnya saya berusaha walaupun domestik, berusaha menyelesaikan S3 saya dan puji Tuhan selesai karena saya senang jadi mahasiswa. Karena di sana banyak sekali hal-hal yang kita dapatkan. Jadi berjuanglah menjadi seorang mahasiswa yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi globalisasi, ya orang-orang yang siap terjun kapan saja, di mana saja, bertemu dengan siapa saja. Kayak iklan teh botol sostro ya. Apapun makanannya, minumannya, teh botol sostro. Teh botol sostro ya. Sostro atau sostro, saya nggak tahu karena udah lama banget nggak minum. Dulu terakhir minum waktu SMA lah. Tahun-tahun zaman Bahela sana. Baik, ini pembahasan sebenarnya pembahasan yang luar biasa. Saya tidak tahu, mudah-mudahan sudah terlihat screen saya ya, Bill. Bisa lihat screen saya? Sudah keluar kah di slide ini? Sudah Pendeta, mantap. Oke. Walaupun saya pribadi nggak sorry, mohon maaf, bukan bagaimana. Ini terlalu berat sebenarnya nubuatan ini, dan kemudian ini nubuatan ini tidak ada di Alkitab sebenarnya. Itu saja. Soalnya sudah selesai, sudah bisa kita tutup, Bill. Jadi tapi ya karena ini mandat yang diberikan dan memang ini lagi ini juga lagi hits juga, salah satu hits beberapa pemahaman yang sekarang berkembang dari kaum Millerisitis atau Millertis ya, yang mendukung, yang orang-orang yang kental pengikut ke Miller. Jadi mereka tetap mempertahankan ajaran ini. Jadi malam ini kita akan coba saya hadirkan fakta-fakta atau menguji apa yang mereka klaim, ya, the teaching of 2520, ya, ajaran tentang 2520, atau menguji, dan ini dari kalian dari keluarga mahasiswa Advent Yogyakarta, menguji nubuatan 2520. Mudah-mudahan waktu saya yakin kita bisa gunakan dengan baik, teman-teman semua, dan saya berharap sebenarnya kita semua membuka video kita. Saya senang sekali supaya bisa sambil lihat, karena siapa tahu kita ketemu di kapan-kapan bisa lebih akrab. Tapi bagi yang memang sangat susah untuk membuka kameranya, dan siapa tahu ada hal-hal yang sangat penting sambil dikerjakan, it's okay. Baik, kita berdoa sekali lagi karena kita membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk mengikuti pelajaran ini, karena setan juga tidak senang kita buka tentang pelajaran ini. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mohon berkat-Mu dan perlindungan-Mu, damai sejahtera-Mu secara khusus bersama keluarga mahasiswa Advent Yogyakarta melalui seminar pendalaman Alkitab yang mereka sudah buat dan rancang, dan malam hari ini kami sedang mencoba menghadirkan pemahaman yang jelas tentang nubuatan 2520. Kiranya Tuhan tolong kami jauhkan segala hal-hal yang tidak kami inginkan, semua perangkat
yang kami gunakan, bahkan sinyal, boleh dapat berjalan dengan baik, supaya materi ini dapat hamba sampaikan dengan baik, dan kami dapat mengerti melalui kuasa dan pertolongan dari Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, karena semuanya kami mohon hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudariku, apa sih itu tentang 25-20, dan kita lihat ini mudah-mudahan kalian lihat, saya yakin sih di tempat kalian kurang jelas, tapi ini hanya satu gambaran tentang hitungan-hitungan yang orang organisasi Advent punya, dan juga dari orang yang mengklaim bahwa dari sinilah latar belakang ini di atas, paling atas 25-20, ya, dari pagan Rom ke papal Rom. Ini nggak terlalu penting, hanya historis saja. Tanggal-tanggal ini itu bisa di searching. 25-20 Alkitabiakah? Nah, ini. Jadi dasarnya kita harus Alkitab dan Roh Nubuat pada malam hari ini. Apa itu 25-20? What is 2520? Pernyataan atau pengajar atau pendukung dari yang mengaku nubuatan 2520 ini, they claim of teachers, supporters tentang 2520, mereka katakan sangat Alkitabiah. Tadi pertanyaannya adalah apakah nubuatan tentang 2520 ini Alkitabiah? Mereka mengklaim sangat Alkitabiah karena 2520 is very biblical because Roh Nubuat mendukungnya. Karena Nubuat mendukungnya melalui chart, ya, chart itu yang dipetakan mereka, yang sudah dibuat gambar, yang sudah dicoba di framing tahun-tahun, dan mereka buat menjadi satu chart sebagai peta 1843 dan 1850. Jadi chart 1843 hendaknya jangan pernah diubah, sama seperti 10 perintah hukum. Hendaknya jangan diubah. Itu kekal. Inilah klaim dari penganut dari yang mengaku tentang nubuatan 2520 ini, teman-teman. Jadi mereka mengatakan tidak boleh dirubah, harus diikuti nubuatan ini. Karena itu kekal, sama dengan hukum 10 hukum moral kekal. Dan mereka katakan nubuatan 2520 begitu Alkitabiah dan didukung oleh Roh Nubuat. Itulah pernyataan mereka. Ini kita klaim, saya sampaikan dulu klaim dari mereka. Nanti baru kita uji klaim yang atau pernyataan-pernyataan yang mereka sampaikan. Lalu apa itu 2520, teman-teman? Pernyataan pendukung 2520 ini mereka mengklaim, ya, saya coba memberikan bahasa yang mereka katakan. Ini ajaran ini lebih banyak datang dari Amerika, termasuk saya lihat, mohon maaf, ada orang Indonesia RT yang lalu lalang Amerika Indonesia mereka mengajarkan ini di Jakarta, dihasut anak-anak muda seperti kalian, mahasiswa yang sudah kerja, diajarkan, dibuat di apartemen, diajarkan ini. Jadi saya sebutkan inisialnya RT. Saya nggak tahu apakah, mohon maaf kalau ada keluarga di sini, tapi itu yang saya lihat dan saya ikuti pemaparan dan kesaksian orang anak muda yang sudah ikut terjun tentang pemahaman ini. Ya, jadi inilah yang mereka katakan. Don't you know that when you study 2520, you study about the whole Bible. You study about this plan of salvation for us, the sinners. How could some people who have title and position say 2520 is right position? These people don't know that they are mocking God. They think they work for God. They don't know they work for Satan. Jadi pernyataan mereka luar biasa, ya. Jadi orang yang menghidupkan, yang mengikuti nubuatan 250, mereka betul-betul mengikuti seluruh bagian Alkitab. Ya, dan tentang rencana keselamatan bagi orang berdosa secara utuh mereka lihat. Tetapi bagi orang yang menolak tentang nubuatan ini mereka klaim, ya, menolak, mereka tidak mengetahui bahwa mereka bekerja bagi setan. Jadi memang agak keras, ya.
pernyataan mereka kepada kita yang tidak mengetahui atau menerima nubuatan 25:20. Lalu kita akan lihat apa itu 25:20, pernyataan pendukung 25:20 berikut. 25:20 ditunjukkan ke-7 kali ditemukan dalam Imamat 26. Ini mereka klaim. Jadi diambil dasar biblikalnya itu adalah dari Imamat pasal 26 secara keseluruhan, overall. Ya, Leviticus 26 ya, dari Imamat 26. Refers to 7 times found in. Jadi merujuk kepada ada angka 7 yang ditemukan dalam Imamat pasal 25 dan 26. Jadi dasarnya adalah jelas Alkitab dan dasar dari keyakinan orang Adventism, kata mereka. Jadi inilah klaim-klaim mereka. Nanti kita lihat, kita akan buktikan pengujiannya ya, teman-teman. Makanya konsentrasi supaya yang tertinggal. Dan pengumuman bahwa 25:20 can also refer to as the secretary and gathering. Jadi diceraikan dan akan dikumpulkan kembali. Jadi 25:20 adalah penentu keselamatan kita. Lihat, ini adalah satu pernyataan yang sangat ekstrim. Bila mana orang yang tidak mengetahui dengan jelas tentang nubuatan Alkitab, baik pendekatan secara tafsir Alkitab, baik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, ini orang-orang muda, bahkan orang tua akan langsung kaget. Oh, kalau saya tidak terima nubuatan 25:20, berarti saya tidak dapat menerima keselamatan itu dengan utuh. Itulah mereka klaim. So now, where the idea of 2520 come from? Dari mana ini ide dari 25:20 datang, teman-teman ya? Dari mana ini? Jadi ada dua yang menjadi, ini kan Milleritis. Kaum Miller kita tahu, William Miller itu membuat hitung-hitungan, bahkan Yesus datang 1843, 1844 itu 22 Oktober. Ya, ini Tuhan. Jadi bagi penganut itu 25:20 inilah jumlahnya ditambah karena 677 itu ada mereka buat chartnya, hitung-hitungan mereka, dan sama-sama 1843. Tetapi 25:20 tidak ada dalam Alkitab. Sementara 2300 petang dan pagi dalam buku Daniel pasal 8 ayat 14 ini jelas ada nubuatan 2300 petang dan pagi. Dan dimulai dari mana? Kerajaan itu, tentang kerajaan Babel itu adalah jumlahnya sama. Tapi yang mana yang benar? Kalau yang menganut pemahaman nubuatan 25:20, mereka itu mengaku inilah yang benar karena tidak akan menemukan keselamatan yang benar, tidak boleh diubah. Sementara yang sedangkan 2300 petang dan pagi yang jelas-jelas ada di Alkitab, hamba Tuhan yang memberikan tafsiran ini dan mendapat hayal dalam hal ini Ellen G. White tidak bisa berkata seperti itu. Itu poin-poin. Ini sedikit latar belakang. Inilah chart yang mereka buat, hitung-hitungan. Ya, patung dari Babilonia, hitung-hitungan dimulai dari kerajaan ini, kemudian dan ini. Dan nubuatan 25:20 itu yang mereka klaim, karena dimulai tahun 677, kerajaan itu yang rubuhnya dan lain sebagainya, mereka hitung, ditemukanlah 1843. Itu sedikit. Inilah chart 1843 versi G.V. Hines. Jadi ada dua, ya. Versi yang mengaku penganut 25:20 itu, ini jumlahnya. Tapi bagi 2300 petang, dimulai, kalau memang hitung-hitungan, dimulai 457. Itu hitung-hitungan. Jatuhnya 1843 juga. Jadi ini masalah tafsiran dan pemahaman. Lalu chart, atau yang sudah dipetakan, dibuat mereka hitung-hitungan, 1850 by O. Nichols. Ini dia. Ya, ini sedikit latar belakang. Dan inilah yang mereka klaim dalam buku Imamat, ya. Apa yang ada di buku Imamat? Imamat 26 ayat 18 berbunyi demikian. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku, maka aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu. Lihat kata 7, 7 times disebutkan di sini. Mereka
ambil dari kata ini bahwa 7. Ya, baru dihitung 7 hitung-hitungan seperti gambar yang saya buat di atas tadi. Mereka hitung 7 kali 7 jatuhnya begini dan begini dan begitu. 7 kali. Tapi saya tidak, karena waktu saya tidak akan membahas secara spesifik 7 hitung-hitungan mereka dari chart yang mereka tampilkan. Tapi dasar mereka dari sini 7 kali lipat. Nah, yang menjadi perhatian kita, apakah kata 7 di sini angka atau apa? Ini yang perlu kita lihat dari Imamat pasal 26 ayat 8. Seterusnya, jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan daku dan kamu tidak mau mendengarkan daku, maka aku akan makin menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat, setimpal dengan dosamu. Nah, timbul lagi di ayat 21, kata 7 kali lipat. Ya, mereka menafsirkan pengikut 25-20 ini mereka tafsirkan angka yang menghasilkan nubuatan 25-20. Apakah benar? Ini akan kita uji dan kita buktikan. Imamat 26, 23 dan 24 berkata, jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mau kuajar dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku, maka aku pun akan bertindak melawan kamu dan aku sendiri akan menghukum kamu 7 kali lipat karena dosamu. Jadi memang dalam ayat-ayat ini diulangi 7 kali. 7 kali. Jadi dari sinilah mereka mencoba mencocologi nubuatan 25-20. Ya 27 dan 28 teman-teman. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku, maka aku pun akan bertindak keras melawan kamu dan aku sendiri akan mengajar kamu 7 kali lipat karena dosamu. Diulang-ulangi memang 7, kata 7 kali di sini. Oke, kita lihat ya, kita coba karena ini menguji atau pembuktian klaim dari penganut dari 25-20. Kapan kutuk yang dituliskan dalam Imamat 25 ini terjadi? Apakah itu terjadi pada tahun 677 STM dan 722 STM pada waktu kejatuhan kerajaan utara dan selatan? Ya. Apakah itu betul waktu Yehuda terbagi 2? Ya. Kapan kutuk yang dituliskan dalam Imamat 26 ini terjadi? Kapan kutuk yang dituliskan dalam Imamat 26 ini terjadi? Apakah itu terjadi pada tahun 677 STM dan 722 STM pada waktu kejatuhan kerajaan utara dan selatan? Buku Imamat dituliskan lebih kurang tahun 1400 STM. Kutuk yang jatuh ke atas Israel tidak harus menunggu begitu lama. Begitu kutuk diumumkan, terjadi pembangkangan terhadap Tuhan, kutuk itu pun langsung dijatuhkan, tidak harus menunggu 723 atau 678 tahun. Jadi ini kita mulai buktikan pelan-pelan bahwa menguji dari klaim saudara-saudara kita yang menganut nubuatan 25-20. Jadi perhatikan poin-poinnya. Saya mencoba menyederhanakan karena ini harus sederhana mungkin supaya kita bisa tangkap menerima poin-poinnya. 7 kali. Tadi saya sudah terus ulang-ulangi 7 kali dalam Imamat 26, teman-teman. Apakah ada unsur waktu nubuatan di ayat-ayat ini? Ini kan pertanyaannya. Karena mereka mengambil kata 7 di sana lalu mencoba menghitung. Lalu dasar nubuatan 25-20 ini berasal dari Imamat pasal 26. Yang menjadi pertanyaannya, apakah ada unsur waktu nubuatan di ayat ini? Karena ada kata 7. Apakah 7 kali di sini menyaratkan 1 hari nubuatan sama dengan 1 tahun? Secara kronologis. Jawabnya, tidak ada unsur waktu nubuatan di ayat-ayat ini. Tidak cukup waktu bagi saya untuk menjelaskan teman-teman semua, saudara-saudari saya di sini, tentang buku Imamat. Keadaan apa ditulis dan lain sebagainya. Dan bahkan nubuatan bahwa peristiwa itu, waktu dan kapan, kan itu harus kita dalami lebih jauh. Tapi saya mengambil kesimpulan, dan dari sudut pandang gereja kita, gereja Pasmana ke-7, yang adalah the remnant church, umat yang sisa yang diilhami oleh malaikat dan Roh Kudus, dituntut umatnya melalui hambanya Ellen G. White
secara keseluruhan tidak mengenal sebenarnya nubuatan 2520 dalam organisasi resmi yang dipilih, diasingkan oleh Tuhan. Itu sedikit. Jadi, untuk menekankan 7 kali dalam Imamat pasal 26, teman-teman, tidak ada di sana menyaratkan nubuatan sama dengan 1 tahun. Jawabnya jelas di sini, tidak ada unsur waktu nubuatan di ayat-ayat Imamat yang sudah saya bacakan tadi di atas. Oke, kita lanjut. 7 kali. 4 kali ayat 18, 21, 24, 28. Allah mengatakan bahwa ia akan menghukum Israel. 7 kali untuk dosa-dosanya. Jika ia tidak menurut akan Allah. Kata ini menyiaratkan, memberikan kesimpulan sebenarnya bahwa ini akan merupakan 4 urutan terpisah 7 kali. Masing-masing akan jatuh ke atas mereka dengan semakin bertambah kerasnya hukuman yang dijatuhkan. Jika hukuman yang mendahului gagal menghasilkan pertobatan. Jadi 7 kali sebagai tambahan kata Ibrani yang asli yang diterjemahkan sebagai 7 kali adalah seba. Adalah suatu adverb atau kata keterangan. Ini menyatakan intensitas, bukan sebuah noun atau kata benda yang menyatakan durasi waktu. Sekali lagi saya mencoba dalam Imamat pasal 26, 18, 21, 24, 28 yang mengatakan 7 kali, ya, dari kata aslinya kalau kita mencoba untuk memparsing, kalau kami mengambil bahasa Ibrani, ya, ketika kita dalami dalam literal aslinya, 7 kali atau seba adalah satu kata keterangan. Ini menyatakan intensitas, bukan sebuah noun kata benda yang menyatakan durasi waktu. Ya, lebih jauh kita akan pelajari. Jadi, terjemahan yang tepat dari kata seba adalah 7 kali lipat, bukan 7 masa atau 7 tahun. Nah, saya berharap sampai di sini teman-teman semua, keluarga mahasiswa Advent Jakarta ini yang telah bergabung dalam program kita ini. Jadi terjemahan yang tepat dari kata seba dalam Imamat pasal 26, kata 7 kali lipat dalam Imamat 26 ayat 18, 21, 24, 28 bukan 7 masa atau 7 tahun. Ya, jadi bukan diawali menjadi nubuatan ini. Ya, bukan 7 masa. Bukan juga 7 tahun. Jadi tidak berbicara waktu maksudnya di sini. Ya, tapi bicara kelipatan hukuman, betapa dahsyatnya hukuman Allah bagi orang berdosa pada zaman itu yang ada di Imamat pasal 26 itu. Mereka kalau tidak mendengar Allah, hukuman atas dosa-dosa mereka akan lebih berlipat ganda, 7 kali lipat kalau mereka tidak berbalik kepada Tuhan. Itu artinya bukan nubuatan, tidak berbicara waktu di sana. Itu kita pembuktiannya. Contoh, 7 kali dalam Kejadian 33 ayat 3. Dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Ini kita compare. Kita coba keluar dari Imamat pasal 26, tapi kita coba cari ayat yang lain, referensi yang lain tentang kata 7 kali yang disampaikan oleh Tuhan atau bahkan oleh Nabi Musa dan lain sebagainya. Apa yang dimaksud di sana? Dan disebutkan dalam Kejadian 33 ayat 3, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Apa ini berarti Yakub 7 tahun lamanya sujud sampai ke tanah di hadapan Esau? Ya. Apakah kata 7 kali lipat di sini 7 tahun lamanya dia sujud selama 7 tahun kepada Esau? Kan tidak. Kita tahu ceritanya tentang Yakub waktu mau bertemu dengan Esau saudaranya. Ya. Dia sujud adalah penyerahan yang luar biasa atas penyesalan dia. Ya, dan lain sebagainya. Dosa Yakub. Contoh lagi Imamat 14 ayat 27. Lalu sedikit dari minyak itu haruslah dipercikkan oleh imam dengan jari kanannya 7 kali di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, apa ini berarti imam itu 7 tahun lamanya memercikkan minyak itu? Ya kan? Kalau mereka yang penganut
Nubuatan 25-20 mengatakan imamat 26 tadi, kata 7 kali berbicara tentang waktu, tentang masa, tentang nubuatan. Berarti 7 kali, kata-kata 7 kali di ayat-ayat yang lain, firman Allah yang lain, itu juga harus dihitung dengan masa atau nubuatan. Kan sudah semakin rancu. Tapi setiap kali 7 kali yang dimaksud dalam Alkitab, ya, itu adalah muatan. Ya, kita akan lihat secara jelasnya. Contoh 7 kali dalam Yosua 6:15. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi. Ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama, hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Apa ini berarti bangsa Israel mengelilingi Jericho selama 7 tahun? Tidak ditemukan, tidak. Tapi dalam 7 kali, ini adalah kualitasnya. Bukan nubuatan. Apakah teman-teman semua yang bergabung dalam program ini pernah membaca dalam Alkitab? Setelah membaca Yosua 6:15, 7 kali, apakah ini artinya bangsa Israel mengelilingi Jericho selama 7 tahun? Tidak ada. Tidak ada mengelilingi. Ya. Daniel 3 ayat 19. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Apa ini berarti dapur api itu dipanaskan selama 7 tahun? Kan tidak. Iya kan? Kualitas api itu 7 kali yang biasanya ini, tapi dilipat gandakan. Bukan berarti dipanaskan selama 7 tahun. Sebagaimana mereka mengklaim, penganut 25-20 mengklaim bahwa imamat 26, 18, 21, 24, 28 itu langsung di copy paste, langsung diterjemahkan bahwa itu adalah tentang nubuatan masa waktu. Menjadi ditemukan 25-20. Benarkah nubuatan masa 25-20 adalah salah satu pondasi dari gereja masa penerima ke-7? Jawabnya tidak benar. Jadi itulah sebabnya kita tidak terlalu familiar tentang nubuatan ini, karena di Alkitab pun susah, tidak pernah disebutkan. Kita coba New Prophetic Chart and the Ten Commandment Charts. Dalam persidangan General Conference Mei 1863, keputusan dibuat untuk memproduksi sebuah chart nubuatan dan sebuah chart 10 perintah hukum. Perkembangan chart ini membuat dia menggunakan waktu 2 atau 3 bulan di dekat Boston, Massachusetts. Mengapa tidak membawa keluarga? Dan ini adalah kesaksian-kesaksian yang mengikuti persidangan General Conference tahun ini. Katakan 1 tahun di timur, kemungkinan tinggal di rumah Howland, Thomas Maine, hanya beberapa jam naik kereta dari Boston. Ini di bawahnya itu bahasa aslinya. Sebagai tambahan dari membuat chart itu, James White ingin bergabung dengan Lockbird dan Hull di pekerjaan evangelisasi di kota-kota di timur. Ellen G. White ingin memberi waktu kepada penulis karunia-karunia rohani jilid 3 menuliskan tentang sejarah perjanjian lama dan apa yang diubah. Di dalam chart 1863 masa nubuatan 520 ditiadakan. Jadi tidak ada rapat General Conference itu kemudian tidak ada Roh Kudus, kata-kata ilham mengatakan kepada yang rapat, kepada bahkan Ellen G. White, bahwa nubuatan 25 itu nggak ada, harus dimasukkan. Sebagaimana mereka mengklaim, yaitu penganut 25-20 mengklaim, ini tidak boleh dihapus, harus dihidupkan. Karena kalau tidak, kita bekerja bagi setan. Itulah mereka klaim. Tapi dalam rapat General Conference, ya pada tahun itu, pada tahun ini, setelah dibuat chart, tidak ada dimasukkan nubuatan 25-20 karena itu tidak alkitabiah dan tidak diilhami oleh Tuhan. Pernyataan para pendukung 25-20. Ya inilah mereka lawan James White. James White adalah suami dari Ellen G. White, membuat chart 1863. Apa itu berasal dari Tuhan, kata mereka. Karena jika seseorang hendak membuat sebuah chart yang baru, itu janganlah menggantikan chart yang orisinil, yaitu chart 1843 yang dimaksud 25-20, yang hasilnya yang kita tadi dari mereka klaim 25-20, kemudian 677, hasilnya 1843 dari segi hasil. Jadi mereka pertanyakan, tidak boleh. Apakah ini suami Ellen G. White ini dilahirkan oleh Tuhan, berasal dari Tuhan? Karena sudah ada yang original, yang ini mereka memperhatikan. Lalu Ellen G. White
tidak pernah mendukung Charge 1863. Ya, jadi dengan tegas tidak ada chart-chart yang diteguhkan atau yang diizinkan oleh Ellen G. White. Pertanyaan, benarkah Chart 1843 sama sekali tidak boleh diubah? Apakah James White dituntut Tuhan dalam pekerjaannya atau tidak? Apakah benar Nyonya White tidak pernah mendukung penggunaan Chart 1863? Kita lihat soal kasih. Benarkah Chart 1843 tidak boleh diubah sama sekali? Lalu dijawab, saya melihat bahwa kebenaran hendaknya dibuat jadi jelas di atas peta, bahwa bumi dan seisinya adalah milik Tuhan, dan jangan sampai ada yang tidak dilakukan untuk membuat jelas. Saya melihat bahwa chart yang lama diarahkan oleh Tuhan, dan tidak satupun gambar angka-angka itu yang lebih diubah, kecuali melalui inspirasi. Saya melihat gambar-gambar angka-angka di chart itu seperti yang Allah inginkan, dan tangannya menutupi dan menyembunyikan suatu kesalahan pada gambar-gambar atau angka-angka itu, sehingga tak seorang pun dapat melihatnya sampai tangannya itu diangkat. Lebih jauh kita lihat, benarkah chart 1843 tidak boleh diubah sama sekali? Tidak benar. Itu dapat diubah melalui inspirasi. Siapa yang menerima inspirasi? Ellen G. White. Inilah yang diotorisasi oleh Allah, yang kita tahu dan kita yakini sampai hari ini. Apakah James White dituntut Tuhan dalam pekerjaannya atau tidak? Ya. Apa kesaksian Nyonya White mengenai James White? Nyonya White menuliskan tentang betapa pentingnya bagi para pemelihara sahabat untuk memiliki istirahat yang cukup dari pekerjaan sehari-hari. Ia memberikan kesaksian mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh suaminya. Jadi dia memberikan kesaksian pada 5 Juni 1963 kepada saya ditunjukkan bahwa hendaknya suami saya menjaga kekuatan kesehatannya. Karena Allah masih mempunyai suatu pekerjaan besar bagi kami untuk dilakukan. Dalam pemeliharaannya kami dapatkan suatu pengalaman dalam pekerjaan ini sejak dari permulaannya. Dan dengan demikian kami mempunyai pertanggungjawaban yang lebih besar kepada pekerjaan Tuhan. Saya melihat bahwa pekerjaan suami saya yang terus-menerus dan berlebihan telah menguras kekuatannya yang Allah ingin ia simpan. Jadi suami Ellen G. White juga diilhami oleh Allah untuk bekerja. Allah menghendaki agar kami berdua menyimpan tenaga kami untuk digunakan bila mana secara khusus dituntut untuk melakukan pekerjaan yang lain tidak dapat lakukan. Dan yang untuk itu ia telah mengangkat kami berdua memelihara hidup kami dan memberikan kami suatu pengalaman yang berharga. Lewat cara ini kami dapat menjadi faedah bagi umatnya. Jadi mereka berdua diilhami oleh Allah. Apakah James White dituntut Tuhan dalam pekerjaannya atau tidak? Ya, James White dituntun Tuhan. Inilah jawaban yang tegas dari Ellen G. White. Jadi ketika ada rapat General Conference itu, nubuatan 2520 tidak dimasukkan dalam fondasi dasar kepercayaan orang Advent yang sejati. Apakah benar Nyonya White tidak pernah mendukung penggunaan chart 1863? Ya. Do you feel the importance and the burden so that you will introduce the truth for your... Jadi intinya Ellen G. White tidak penting chart-chart itu, ya, karena nubuatan Alkitab jelas memberikan kepada kita gambaran. Apakah benar bahwa Nyonya White tidak pernah mendukungnya? Tidak benar. Ya, you can hang up the charts and show them the truth as it is there illustrated. You can teach them by explaining prophetic history and tracing down prophecy that the end of all things is at hand. You can impress them with the sacredness of the law of God and show them its claim upon them. Jadi Ellen G. White tidak pernah mempersalahkan secara ini cat-cat itu, dan tapi tidak membenarkan juga secara keseluruhan apa yang terjadi ajaran-ajaran itu. Kamu bisa menjelaskan, tapi itu bukan menyangkut keselamatan. Kalau tidak percaya 2520 tidak selamat atau bekerja bagi Tuhan. Itulah komentar Ellen G. White secara keseluruhan pada waktu itu. Jadi ini bukti-bukti 1863 yang kemudian, apakah ada unsur nubuatan waktu dalam Imamat 26? Nah, ini yang penting yang teman-teman semua perlu ketahui karena mereka dasarnya dari sini, Imamat 26. Apakah ada unsur nubuatan? Kita akan jelaskan. Jawabnya sama sekali tidak ada.
Jadi ketika seseorang mengajarkan 25-20 dari Imamat pasal 26, jadi sama sekali tidak ada, tidak benar. Ya, tidak ada unsur nubuatan di sana. Pernyataan James White mengenai 25-20 di dalam ditulis The Review and Herald Januari 26, ya. Ini diberikan pendapatnya, so then there is no prophetic period in Leviticus 26 and those who imagine. Jadi tidak ada nubuatan, kata nubuatan atau menjadi dasar nubuatan dari Imamat pasal 26, itu intinya. Jadi itu sebabnya gereja kita tidak menganut kepercayaan itu. Berapa lama Ellen G. White hidup? Ini sedikit, lahir, wafat, hidup selama 87 tahun, 7 bulan, 20 hari. Mengapa saya masukkan? Supaya kita tahu berapa banyak buku yang dituliskan Ellen G. White. Ya, inilah jumlah-jumlahnya. Jumlah-jumlahnya. Mengapa itu saya masukkan? Supaya ini intinya di sini. Berapa banyak yang Nyonya Ellen G. White tuliskan tentang nubuatan 2300? Lebih dari 60 kali terdapat dalam 135 penemuan. Jadi di Alkitab dan tulisan Ellen G. White. Tetapi nubuatan tentang 25-20 tidak pernah dibahas oleh Ellen G. White dalam bukunya. 0. Jadi tidak pernah ditemukan. Jadi berapa banyak yang Ellen G. White tuliskan tentang nubuatan 2300 petang dan pagi? 60 kali. Dan terdapat dalam 135 finding ditemukan. Tetapi tentang 25-20 tidak ada. Itu sebabnya Imamat pasal 26 itu bukan berbicara masa nubuatan tentang keselamatan kita umat manusia. Contoh pendekatan secara eisegesis, ya, 7.000 tahun sama 7 hari sama 7 tahun sama 2. Ini pendekatan-pendekatan. Imamat 28 dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku, maka aku akan lebih keras mengajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu. 7 tahun sama dengan 25-20 tahun. Jadi ini kan dari sinilah angka-angka itu yang mereka langsung copy paste. Contoh pendekatan secara eisegesis, 7.000 sama dengan 7 hari sama dengan 7 tahun sama dengan 25-20. 7 tahun sama dengan 25-20 tahun, ya. Scattering and gathering. Jadi cara beraikan ini peristiwa-peristiwa dan kemudian akan dikumpulkan. Dan di akhir masa ini akan dikumpulkan kembali menjadi umat, satu umat. Itu sangat penting diterima nubuatan 25-20 menurut klaim mereka, menurut penganut ini. Kita akan lihat umat Tuhan akan terus di-scatter, dicerai-beraikan sampai akhir 7.000 tahun baru di-gathering, dikumpulkan kembali. Analisa yang rancau atau confusion, Babel sama dengan kekacauan. Kalau kita belajar Wahyu 18 ayat 4, perintah diberikan keluar dari Babel, dari kekacauan doktrin. Bukan justru di-gathering, dikumpulkan. Tapi kita harus keluar karena dalam Wahyu 14 ayat 8 sudah rubuh, pekabaran malaikat kedua sudah rubuh. Babel kota besar itu dengan hawa nafsu, ya. Hawa nafsunya anggur yang memabukkan. Jadi mereka justru pemahaman ini kalau ini kita anut 25-20 mereka akan di-gathering, dikumpulkan. Sementara panggilan dari malaikat kedua harus keluar dari sana karena sudah rubuh dan harus berbalik kepada Allah yang benar. Kesimpulannya, Imamat 26. Imamat 26 sama sekali tidak berbicara tentang waktu atau duration, length of time. Tetapi berbicara tentang intensitas, severity, power, strength. Jadi kuat. Jadi berbicara kekuatan dan kelipat gandaan betapa dahsyatnya hukuman bagi orang yang berdosa yang tidak berbalik kepada. Bukan berbicara durasi waktu atau penentuan waktu masa. Jadi jelas kalau mereka menggunakan ini menemukan 25-20 menjadi nubuatan, you are wrong. Kamu salah dan saya salah. Itu sebabnya tidak ada tulisan Ellen G. White tentang itu. Jika demikian, nubuatan 25-20 tidak didukung oleh Alkitab maupun tulisan roh nubuat. Jelas ya, teman-teman? Jangan mau terbabit tentang ajaran ini. Jangan mau mengikut ajaran ini karena tidak ditemukan, tidak Alkitabiah dan tidak didukung roh nubuat. Walaupun mereka mengklaim sepihak, justru ini very biblical. Ya. Jadi kita whole secara keseluruhan akan menghidupkan Alkitab kata mereka. Tapi setelah kita uji, kita buktikan
Tidak ada kata 250 secara eksplisit dijelaskan tentang nubuatan. Tapi kalau nubuatan 2300 petang dan pagi ada. Itulah nubuatan sejati yang perlu kita ketahui. Apa yang salah dengan ajaran ini? Salah konteks, ini bukan nubuatan. Ya. Kedua, salah secara biblical studies. Sefa bukan sefa sana. 7 kali, bukan 7, 7 bukan 7 tahun. Jadi di sana adalah severity, power, ya, muatan hukuman itu, bukan waktu, duration. 7 kali berbeda dengan 7 masa. Bandingkan dengan Daniel 7 ayat 25. Di sana ada nubuatan juga tentang itu. Tidak ada dukungan dari nubuat, bukan ajaran gereja masa hari ke-7, bertentangan dengan kata-kata Mr. White. Nubuatan 2300 adalah nubuatan terpanjang. Ya. Ini keputusan General Conference 351. Dan slide saya. Panggilan untuk kita, teman-teman. Ini Ulangan 29. Coba Bill, baca Bill. Host kita, protokol, baca dulu ini supaya. Oke. Ulangan 29 ayat 29, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Ya, baik, terima kasih Bill. Jadi lihat 25, saya pun masih lemah, orang berdosa teman-teman. Tapi saya tidak pernah temukan kata 25, 20 dalam Alkitab. Tapi kalau nubuatan 2300 petang dan pagi, saya temukan. Dan itu bisa dijelaskan. Dan dari urutan waktu yang terjadi, 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Dan itu bisa, karena itu dalam Alkitab. Tapi kalau mereka mengambil imamat pasal 26 itu menjadi nubuatan 2550, mereka telah mencoba hal-hal yang tersembunyi yang tidak dilihat oleh mata, diambil oleh ahli mereka. Jadi kita teman-teman, pesan saya, baca yang tertulis. Jangan pernah tafsirkan yang tidak tertulis. Jangan menambah 1 titik iota pun, karena itu berbahaya. Itu ya, sedangkan yang tertulis saja teman-temanku, ya, di sini masih banyak hal-hal yang perlu kita bergumul untuk kita boleh ikuti dan kita ketahui. Dan kalaupun hanya ini yang bisa kita ikuti, kita sudah memperoleh keselamatan. Karena di sini kasih Allah dinyatakan bukan menghakimi orang yang tidak mengakui ajaran nubuatan 25-20. Saya pikir teman-teman, karena kalau terlalu panjang materinya, saya ini karena agak berat sedikit, saya berharap dimengerti ya teman-teman. Mengerti. Silakan tanya jawab kalau ada, karena ini yang advance sebenarnya. Dan kalau kita setia dalam gereja Advent, hal-hal begini tidak terpengaruh. Tapi banyak sekali ajaran-ajaran sekarang, apalagi kalau dari luar negeri, kita anak-anak muda lebih percaya kepada made of foreign, ya, dari luar negeri. Padahal itu mereka itu sudah I don't care, penting mana pengikutnya. Jangan seperti yang viral sekarang, mati untuk membela pemimpinnya, ditembak, didorong orang mati, hanya dibilang itu mati syahid membela Tuhan. Nggak perlu dibela Tuhan. Nggak perlu. Kalau memang gentle kita. Jadi yang tertulis ini jauh lebih baik yang sudah tertulis daripada kita mencoba memakai logika, memakai kita punya IQ, kepintaran kita yang tidak tertulis pun kita cocok-cocokkan, cocologi. Ya, sama dengan bercinta, sudah nggak cinta supaya jangan dipanggil jomblo, dia mau. Itu juga hal yang salah. Karena banyak teman-temannya tanya, lu siapa pacarmu? Akhirnya dia memperkenalkan seseorang kepada orang lain, dicocok logi, walaupun dia nggak cinta. Tapi ketika orang bertanya kepada dia, ada temannya, itu nggak benar juga. Jadi demikian, kadang-kadang orang-orang pintar ini kan begitu. Cocologi supaya dia merasa hebat menemukan sesuatu, dicocologi Alkitab, akhirnya jadi berabe. Bukan lagi dia mendekat kepada Allah, sementara yang tertulis terang benderang dia tidak akui, yang 2300 petang dan pagi, tapi dia ambil alih. Tapi itulah setan bekerja keras untuk memalsukan Alkitab, dan setan tidak senang
the original of the truth of God dihadirkan, dijelaskan, di-explain itu kepada kita, dan itulah masalahnya. Tapi ingat, kalian orang luar biasa mendalami, advance pendalaman Alkitab. Saya berharap selama pendalaman ini kalian mendapatkan sesuatu yang sangat berharga dalam pelajaran. Karena kalian lah tiang-tiang gereja, dan pemahaman-pemahaman baru, keyakinan-keyakinan baru akan berdatangan. Lain lagi ateis, lain lagi humanisme teologi, lain lagi tentang deisme, lain lagi tentang materialisme dan lain sebagainya. Kan diperhadapkan teori-teori yang begitu banyak. Tetapi belajar firman Tuhan, kita akan teguh, karena itu adalah dasar. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi berjalan bersama Tuhan dengan firman-Nya. Itu sedikit materinya, silakan. Saya berharap sih pertanyaan jangan berat-berat. Karena ajaran 2520 ini bukan dari saya. Kecuali dari saya akan pertanggungjawabkan. Tapi kita cobalah berdiskusi malam ini, kira-kira apa yang kalian dapatkan selama ini, yang kalian dengar atau merasakan, coba. Terima kasih, silakan Bill, kembalikan kepada Oke. Puji Tuhan ya, kita sudah mendapatkan firman yang begitu baik sekali. Dan memang Pendeta Melvin juga, mungkin bagi teman-teman juga jarang dengar ini ya, benar tadi kata Pendeta, mungkin belum terekspos atau sudah terekspos tapi nggak tahu ini bahwa ini dia nama ajarannya 2520 gitu ya. Jadi untuk malam terakhir ini ya kita mencoba mencari satu materi lah tentang nubuatan yang berkembang gitu, penafsiran nubuatan. Nah, Pendeta, ini sudah ada beberapa pertanyaan ya, sedikit sebenarnya, tapi cukup menarik nih pertanyaannya. Mungkin tidak lebih ke nubuatan 2520-nya, tapi bagaimana orang Advent sendiri atau kelompok Adventist lah, saya boleh katakan, menerjemahkannya. Jadi pertanyaan pertama ini tentang William Miller nih. Pertanyaannya adalah, kenapa ada banyak sekali kesalahan tafsir nubuatan yang dilakukan oleh Miller? Apakah karena progressive revelation memang belum terbuka untuk orang pada zaman itu, pada zaman Miller? Atau karena itu memang kesalahan Miller? Seperti itu, Pendeta. Ya, ini pertanyaan praktikal ya. Jadi, tidak semua ajaran William Miller salah. Ada yang diambil oleh juga ambil ajaran William Miller. Ya, tapi dalam nubuatan, dalam penafsiran nubuatan, William Miller salah karena dia tidak mendapatkan secara utuh tentang peristiwa rencana Allah dalam keselamatan. Ya, contoh, dia bilang, dia katakan Yesus mau datang tanggal 22 Oktober 1894. Kan dia salah perhitungan karena dihitung. Ya, dia memang ada pergeseran. Yesus masuk dari bilik suci ke maha suci. Bergeser, tapi bagian dia katakan dia akan datang. Ya, di situ dia karena menggunakan hitungan-hitungan. Padahal Allah sudah katakan tidak ada, no setting time. Tidak ada yang tahu, bahkan anak pun tidak tahu hari kedatangan Yesus itu. Tapi karena dia orang pintar menggunakan ini di sini. Jadi itu sebabnya belajar firman Allah itu bukan mengandalkan kepintaran, tapi mengandalkan kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya berdoa, ya, jangan karena mau mengirim ayat-ayat cinta kepada pacarmu baru kau baca Alkitab, lalu kau tafsirkan, buatlah saya seperti materai dalam hatimu. Itu tidak akan itu unconditional, tidak begitu. Demikian juga oleh Miller, dia berapi-api karena di semua orang pintar mencoba nubuatan ini. Lalu dia dalam hitungan dia bahwa tanggal 20 Oktober itu Yesus keluar dari bilik maha suci, datang ke dunia. Ternyata kan salah. Dia tidak punya hitungan karena Alkitab sudah mengamarkan, anak pun tidak tahu hari kedatangannya. Itu sebabnya ada lagu kita, boleh saja pada waktu pagi hari, siang hari Yesus datang. Jadi tidak ada setting time itu. Jadi kita tidak bisa juga mempersangka William Miller 100%, tapi artinya ada ajaran dia yang tentang keselamatan, yang lain semangat memperkenalkan Yesus. Ada, tetapi dalam nubuatan ajaran William Miller banyak dia salah. Itu jawaban saya. Dan bukan bagian kita untuk menghakimi dia, mengatakan dia salah atau benar, Bill. Jadi yang pasti dalam nubuatan yang dia prediksi, dia salah. Dan salah fatal, dikatakan Yesus datang tanggal 22 Oktober, itu adalah fatal sekali. Ada orang kecewa. Disitulah nubuatan. Tetapi sampai hari ini kan pengikutnya ada orang-orang yang mencoba menggali dengan begini. Sedikit saya beritahu di sini kan ada
dalam teologi itu, dalam belajar teologi itu kami ada disebut School of Alexandria, School of Antioquia. Kalau School of Alexandria itu bebas itu teologianya. Anda bisa pretelin Alkitab itu, yang pasti Anda bisa arkeolog menemukan. Sementara dari Antioquia dia lebih sola scriptura, Alkitab itu menjelaskan dirinya, bukan melalui pemahaman hitungan manusia. Jadi memang ini adalah berbahayanya kita sekarang ini. Banyak sekali pemahaman teologi yang sangat kebablasan. Hati-hati. Ya, sama dengan saudara-saudara kita kaum Muslim, ayat-ayat jihad itu ditafsirkan ya, halal darah orang kafir. Bila mana kamu bertemu dengan orang kafir di jalan, tebaslah kepalanya. Jadi yang lagi semangat membaca ayat jihad itu, ayat-ayat Said itu langsung ditebas. Padahal kan itu artinya bukan begitu. Ya sama dengan kita, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Begitu Angelin sakit hati sama pacarnya, dirubuhkan giginya, lalu pacarnya balas lagi giginya dirubuhin. Itu kan ekstrim juga. Di Alkitab kan ada itu. Mata ganti mata. Kalau saudaramu matamu rusak, ambil juga matanya. Tapi apakah konteks ayat itu berlaku bagi kita sekarang? Tidak. Karena itu bagian zaman sipil, hukum sipil pada zaman itu, dalam zaman Musa, membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi mempelajari Alkitab itu harus benar-benar melihat secara utuh latar belakang, konteks budaya, sosial, ekonomi, dan politik keagamaan pada peristiwa. Mengapa diturunkan ayat itu? Jadi adik-adik jangan telan bulat-bulat, harus dicek. Kalau tidak bisa, tanya pendeta. Apa maksudnya ini pendeta? Jangan nanti ketemu orang lain. Ya, kami juga ya, kami juga di Alkitab ada mata ganti mata, tangan ganti tangan. Kau tebas tangan orang, kau patahin karena main pusal kakimu di tekel, patah kakimu, lalu kamu bilang kamu harus patah juga kakimu. Karena nggak bisa lagi begitu, karena itu kontekstual pada zaman itu, bukan sekarang. Demikianlah William Miller, terlalu semangat dalam nubuatan, tapi dalam kerendahan hati Roh Kudus, kalau saya melihat kesimpulan saya, dia kurang dituntun oleh Roh. Karena dia memakai logika dan pikiran kepintaran manusia, bukan memakai kacamata dari Tuhan. Itu sedikit, Bill. Tambahan. Baik. Terima kasih ya. Memang ini cukup menarik juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Tapi tadi saya ingin menekankan yang benar, kata pendeta, itu bukan hak kita untuk menilai apakah dia salah atau benar ya. Tapi kita menilai ajarannya, bukan orangnya. Jadi itu tidak ada pada kapasitas kita menilai Miller itu salah. Seperti itu. Tapi ajarannya tadi. Baik sekali. Pertanyaan selanjutnya pendeta. Ya. Nah ini mungkin ada hubungannya dengan yang tadi 7 kali itu. Pertanyaannya demikian. Baik frasa 7 kali ataupun 7 masa, keduanya dalam Alkitab bahasa Inggris disebut 7 times. Jadi dia pakai kata times. Nah, apakah faktor terjemahan bahasa Inggris yang digunakan Miller menjadi faktor yang membuat Miller gagal membedakan bahwa 7 times yang dimaksud di sini adalah 7 kali, bukan 7 masa. Nah, ini karena sama-sama 7 times gitu. Jadi mungkin mereka kesulitan apakah itu 7 times itu terjemahannya kali atau times terjemahannya waktu atau masa. Apakah seperti itu atau bagaimana pendeta? Mungkin bisa diberikan. Iya, yang bertanya ini luar biasa smartnya. Jadi begini. Memang kita, itu sebabnya saya yakin adik-adik para mahasiswa, itu sumber source-nya itu, sumber primernya dan sekunder. Kan ada itu ditanya oleh dosen. Ini Anda kutip dari mana gitu. Anda langsung punya bukunya, atau ini kutipan dari kutipan orang lain. Jadi, bisa juga, tapi ini kesimpulan saya bagi sahabat saya yang bertanya. Kesimpulan saya bisa juga dia mengambil terjemahan buku yang dia mengarah ke sana. Karena banyak Alkitab. Makanya kita orang Advent kalau sekolah sahabat itu baca, diambil ini NIJV, New International James Version, kan itu. Baru King James Version. Dibuat sumbernya supaya kita bisa lihat sumber primernya, supaya jangan salah. Contoh dalam Alkitab bahasa Indonesia, salah satu yang terkecoh. Masih ingat peristiwa di Gerasa, waktu Yesus menyeberang bersama murid-muridnya, ada orang yang kerasukan setan. Oke, kerasukan setan. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia itu disebutkan begini. Maka Yesus mengusir setan itu, menyuruh masuk ke babi-babi. Oke, ya kan? Berarti Yesus yang menyuruh setan itu masuk ke babi-babi itu. Ya.
Padahal sebenarnya terjemahannya dalam bahasa original itu, Yesus hanya menyuruh keluar setan itu dari manusia itu. Dan Yesus tidak menyuruh setan masuk supaya masuk ke babi-babi itu, tidak pernah. Karena prinsipnya Yesus tidak pernah membuat orang rugi walaupun itu barang haram. Ya, tidak barang haram. Jadi Yesus tidak begitu. Tapi Yesus katakan keluar kamu. Tapi setan tidak sampai di situ akalnya. Dia terus bekerja bagaimana caranya supaya terjadi kegaduhan, terjadi peristiwa yang luar biasa di kampung itu. Akhirnya setan berinisiatif sendiri masuk ke babi-babi itu. Lihat pekerjaan setan. Mengapa? Supaya ketika babi-babi itu terjun ke danau itu, langsung yang punya babi ambil kalkulator. 1 babi 2,5 juta. Kalau 20 babinya udah dia rugi. Langsung hitungan bisnis, langsung terjadi huru-hara. Akhirnya kan terbukti setan menang, membuat demonstrasi dan huru-hara pada waktu akhirnya kan Yesus diusir dari sana. Ya, itulah setan. Tapi kalau kita hanya membaca bahasa Indonesianya bahwa Yesus yang mengusir babi-babi itu, kan jadi beda arti. Yesus mengusir setan memasukkan ke babi-babi itu. Kalau ya, jadi bisa juga William Miller memakai primernya, bukunya atau terjemahan bahasa Inggris atau terjemahannya itu mengarah ke nubuatan. Bisa juga, tapi yang pasti dia salah dalam menafsirkan nubuatan. Itu hati-hati dalam memilih buku atau sumber, membaca sumbernya. Jadi harus ada original teksnya. Jadi hati-hati sekali. Apalagi zaman hoax ini, carilah sumber primer yang dapat dipercaya, jangan berita abal-abal seperti yang ditebar teman-teman kita, katanya mereka tidak punya senjata. Tapi dalam voice note, ya mereka sudah punya rencana. Ya begitulah sedikit. Begitu, Bill. Baik. Pendeta, luar biasa ya. Jadi seperti itu ya, tambahan supaya kita literasinya juga tinggi. Nah, 1, 2 sebentar, saya lihat. Oh mungkin ini pertanyaan kedua sebelum terakhir ya. Mungkin ini pertanyaan agak sedikit praktis. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menjelaskan kepada orang yang sudah terlanjur percaya pada nubuatan 25-20 dan bersikeras tidak mau mengakui bahwa nubuatan ini tidak alkitabiah. Karena kebanyakan penganut nubuatan ini adalah orang yang aktif dalam kegiatan pelayanan gereja. Tapi saya mungkin mau extend pertanyaannya, bukan cuma nubuatan ini gitu. Mungkin ada, kan yang kita bahas ini 25-20 ya, mungkin ada isu-isu atau ya mungkin Trinitas kah atau apapun itulah gitu ya. Dan konteksnya adalah orang ini mungkin tadi pertanyaan itu adalah pelayan aktif di gereja atau punya kedudukan khusus atau respect dan bersikeras. Nah, kira-kira sebagai ini tidak tertutup hanya bagi orang muda ya, menghadapi mungkin sesama orang muda atau mungkin ada orang tua yang datang menghadapi orang tua. Kira-kira seperti apa pendeta? Saran dari pendeta yang boleh kita supaya kita bisa menghadapi, kira-kira apa nih tips dan trik lah seperti itu. Silakan pendeta. Iya, ini memang sangat dilematis dan praktis ya. Begini, saya paling sedikit 3 tahun terakhir ini saya agak susah sedikit. Yang terbabit itu justru anak muda. Yang waktu saya gembalanya itu aktif-aktif semua. Jadi yang membuat saya agak stres adalah berarti saya gagal waktu saya gembalanya gitu. Setelah saya keluar dari jemaat itu, mereka jadi penganut yang aneh-aneh gitu. Saya kejar. Mengapa seseorang bisa yang tadinya aktif, rupanya satu, dia hanya aktif dari segi kegiatan, tapi dasar pengertiannya kurang. Jadi sebenarnya ini adalah belajar seperti ini adik-adik seperti kesempatan yang luar biasa sebenarnya ya, belajar. Jadi tidak cukup hanya keaktifan. Ketika datang barang baru nih, ceritanya nih, barang baru walaupun stok lama, mereka dikumpulkan di apartemen, lalu yang menyampaikan itu juga datang dari luar negeri dan memakai ya little in English, little in bahasa. Jadi kan seperti maco nih. Jadi metode. Jadi memang roh adalah penurut tapi daging lemah. jadi sebenarnya ini juga tidak bisa kita persalahkan mereka, Bill. Saya mau mengajak kita yang masih on the track, yang masih wajar, yang masih juga belum bertobat, kita ini kan masih in proses dari masih ya Jansen kan, makanya don't try this at home before. Jadi yang saya maksud, kita kalah cepat dengan mereka, dengan orang-orang yang membawa virus itu.
Itulah sebabnya saya agak miris. Selalu setiap saya membuat acara di Pemuda Advent itu saya agak cerewet ya teman-teman. Mengapa? Karena acara-acara di PAI itu kadang-kadang habis hanya energizer. Habis waktu hanya energizer. Akhirnya memang dari segi aktivitas physically kita enjoy gitu. Tapi dari segi fundamentalis kita untuk mengisi rohani yang bolong-bolong ini, yang selalu kan kita kan bacanya kan detik.com, apalagi yang kalian anak muda apa sih di Instagram, itu kan udah seputaran di sana aja itu. Satu-satunya paling hari Sahabat lah didapatkan atau seperti ini. Jadi saya menganjurkan sebenarnya kalian yang masih aktif ini dan kemudian masih di gereja, buatlah paling sedikit energizer penting, tapi untuk memahami isi Alkitab ini lebih baik, itu saya selalu katakan jangan sampai habis 2,5 jam atau 2 jam acara PA hanya energizer sama jomblo. Ya itu penting ya tentang ini. Tapi bagaimana supaya jomblo yang berkualitas paling sedikit itu pembahasannya atau bagaimana gitu. Menurut Alkitab, standar Alkitab terhadap orang jomblo itu lebih daripada hanya membahas kulitnya gitu. Kulitnya. Jadi harus biblikal supaya kita tahu gitu. Jadi memang mereka, saya ada yang bagus-bagus kerjanya teman-teman, bagus kerjanya direktur. Saya naik ke salah satu gunung di Cianjur. Mereka pulang dari misionaris justru aneh ajarannya, bahkan keluar dari kependetaan. Kebetulan saya membawai dia. Sampai saya maki-maki istrinya, mohon maaf ini. Anda yang membawa murtad suamimu. Dibilang enggak, mereka hanya memakan daun-daun yang ada di gunung yang mereka tanam. Tidak boleh lagi berbaur dengan dunia, tidak boleh lagi apa. Ditinggalkan semua. Ada orang yang sudah manajer gaji 3 digit, ditinggalkan. Pergi ke gunung, sampai nyasar di gunung. Pemahaman ini, teman, mengapa ini terjadi? Karena tidak membaca firman Allah secara utuh, kasih Allah. Itu sebabnya tema anak muda itu 2 kata. 2 kata jangan lupa, service and salvation. Jadi, seseorang akan mau melayani ketika menghargai keselamatan yang diberikan oleh Yesus. Ketika seseorang menghargai keselamatan yang diberikan Yesus, pasti dia dengan senang hati melayani. Tapi kalau satu, dia suka kelihatan suka melayani tapi tidak menghargai keselamatan, itu nggak mungkin terjadi. Dan buktinya ketika kita menghargai keselamatan yang diberikan oleh Yesus, kita dengan rela hati mau melayani. Ya harus begitu. Bukan melayani karena maunya. Sama dengan masuk dia di perguruan tinggi kita, masuk dia supaya uang pembangunan gratis. Sebenarnya bukan hatinya di situ. Ya mungkin motif, walaupun Tuhan yang tahu motif. Tapi perlu kita selidiki, kita bawa anak-anak muda kita diskusi seperti ini. Bagaimana caranya membawa pulang? Saya belum berhasil, Bill, membawa mereka pulang sampai hari ini. Karena sudah naik mereka ke gunung. Saya tidak bisa kejar. Dan yang paling susahnya itu mereka underground. Underground itu di apartemen-apartemen yang punya kelas VIP. Memang mereka dari segi entertain dapat, dari segi touching dapat, teaching merasa ini baru. Bahkan God head lah, sorry lah, tentang tidak mengakui Trinitas itu kan, itu saya selidiki. Memang waktu ketemu schedule-nya baik, baru ramah-tamah dulu, kau senyum. Tapi kan anak-anak Advent, PA yang normal, tamu PA pada sore hari dikenal pun tidak, disalam pun tidak. Ya, kalau mereka sudah punya treatment tersendiri untuk itu, menjangkau anak muda, makanya nggak heran sarjana-sarjana yang terbabit gitu sekarang ini orang-orang yang hebat. Mengapa? Karena mereka menawarkan sesuatu baik dari segi entertainment-nya, dari segi touching-nya, ya, menyentuh mereka, masalah mereka dengan pemahaman yang mereka baru. Padahal kita memiliki kebenaran sejati. Itu kalau ditanya bagaimana caranya, satu-satunya merangkul kembali dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kemudian kita kalaupun berdiskusi tentang firman Allah, hati-hati terbabit, tapi ceritakan bahwa seperti ini 2550 itu kan 2520 ini kan nggak ada ditulis dalam Alkitab satu pun tentang 2. Tapi 2300 petang jelas. Ya. Jadi buktikan sama saya. Paling itu kita berdiskusi, ketika dia tidak bisa buktikan, kita suruh kembali dia ke jalan yang benar. Itu prakteknya yang bisa saya berikan jawabannya kepada kita. Baik.
Puji Tuhan ya atas materi dan beberapa pertanyaan, walaupun sedikit ya, memang karena materinya tadi benar kata pendeta agak cukup sulit. Tapi kita sangat bersyukur sekali tadi melalui diskusi, terutama pertanyaan tadi, bahwa memang ya benar kata pendeta bahwa ya juga benar katanya Tuhan sebenarnya melalui Nyonya White bahwa semakin dekat kedatangan Tuhan akan semakin banyak hal-hal yang aneh muncul kan. Bukan cuma hal-hal aneh dunia ini, bahkan hal-hal yang aneh di gereja kita sendiri pun. Doktrin-doktrin baru yang tidak alkitabiah juga muncul. Jadi itu sangat penting dan mungkin closing statement dari Pendeta Melvin terkait materi kita dan terutama kepada orang muda seperti biasa. Silakan Pendeta. Ya, terima kasih Bill. Yang pasti sahabat-sahabatku, saudara-saudara semua, menjelang hari Tuhan tiba, menjelang hari Tuhan itu datang, Yesus Kristus akan datang, akan orang lebih suka mempelajari dongeng-dongeng, ajaran palsu, dan yang tidak bervitamin. Sudah pasti itu. Itulah Alkitab yang ajarkan. Tetapi saya mau ingatkan kepada kita, apa yang Ellen G. White katakan, ketika ada seseorang mengatakan kepada kita, bahwa gereja Masih Hari ke-7 adalah salah, itu berarti dia wrong, dia salah, dia yang salah. Karena Ellen G. White telah dipakai oleh Tuhan mempersiapkan perjalanan umat-umat Tuhan dalam hidup kita, bahwa dia dipakai oleh Tuhan. Walaupun dia tidak mengakui dia sebagai nabi, tetapi kalau kita baca semua pengalaman hidupnya dan buku-buku yang dia tulis, memang gereja kita ini adalah gereja yang dihasilkan oleh nubuatan firman Allah, gereja yang diasingkan oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran yang original, yang benar di tengah-tengah dunia yang morat-marit ini. Jadi ilustrasi saya tentang peristiwa perjalanan kita di dunia ini. Suatu kali Ellen G. White, ini boleh dibaca dalam buku tulisan-tulisan permulaan saudara-saudariku. Suatu kali waktu dia menerima hayal itu, Ellen G. White diangkat ke sorga. Ketika diangkat ke sorga, dia begitu takjub luar biasa. Begitu dia heran. Dilihat tempat itu luar biasa indahnya. Dan dia hampir tidak sanggup, ketakutan ya dalam hayal yang diterima. Tetapi ada suara mengatakan, teguhkan hatimu. Lalu dia teguhkan, lalu dia teringat, begitu indah ini tempat luar biasa sorga ini. Tapi dia teringat, apakah ada saudara-saudara saya orang Advent di sini? Apakah ada saudara saya yang teman saya yang bergumul di dunia ada di sini menikmati? Lalu Ellen G. White mengangkat kepalanya, dilihat kiri kanan, dilihat ke depan, tidak ada orang Advent. Lalu dia coba berdiri melihat ke belakang, seorang kasih, lalu Ellen G. White melihat penglihatan. Umat-umat Tuhan sedang berjalan mengikutinya ke dalam kerajaan sorga. Tetapi dalam perjalanan itu, Ellen G. White melihat mengerikan. Ellen G. White menangis melihat betapa mengerikan perjalanan umat-umat Tuhan itu. Dalam perjalanan itu, Ellen G. White melihat banyak umat-umat Tuhan, anggota gereja Masih Hari ke-7 jatuh dalam perjalanan itu. Mereka bosan, mereka mulai menerima ajaran-ajaran yang palsu. Kemudian mereka menggerutu, terlalu, padahal tinggal sedikit lagi mereka masuk dalam kerajaan sorga. Sementara di depan tangan Allah terbuka menyambut umat-umatnya. Dan dari belakang Allah menyinari perjalanan mereka. Tetapi karena umat-umat Tuhan ini sudah hilang pandangannya yang jelas kepada Tuhan, mereka jatuh, mereka meninggalkan. Coba teman-teman lihat, saya tidak mau teman-teman yang bergabung dalam program ini, jangan gara-gara potluck dipotong Anda sakit hati tidak datang ke gereja. Jangan gara-gara ditolak cintamu seseorang di gereja, kamu jadi tinggalkan gereja. Itulah yang dilihat Ellen G. White. Mengerikan, hanya masalah-masalah sepele meninggalkan kebenaran ini. Dan kemudian hanya karena kuliah, hanya karena ambisi untuk kaya dan mendapatkan materi yang jatuh, tinggalkan kebenaran. Hanya karena selisih di gereja, hanya jabatan, nanti Bill mau ketua jemaat, supaya bisa ketua jemaat terus-menerus dari periode ke periode, membuat dukungan, membuat partai dalam gereja, membuat kelompok-kelompok, akhirnya jadi ribut. Jangan lakukan itu. Don't do that. Dan kemudian kita lihat peristiwa-peristiwa dalam gereja, gengsi kita bawa dunia masuk ke dalam gereja. Kita bawa ke
kekuasaan kita di luar ke dalam gereja. Kita bawa status kita yang dari luar ke dalam gereja, jangan. Sementara seharusnya dalam gereja kita ini semua sama, bahwa kita membutuhkan kasih karunia Allah. Jangan bawa virus-virus dulu. Siapapun Anda di luar silakan, mau menjadi wakil menteri, menjadi presiden nantinya, tapi jangan bawa kekuasaan dari dunia ke dalam gereja. Jadilah seorang hamba, kita sama-sama sedang bergumul, mematikan dosa-dosa, virus-virus dosa, supaya kita dapat bertahan dalam perjalanan kita menuju tanah kanan surgawi. Ajaran-ajaran palsu doeng-doeng akan terus tawarkan kepada kita, dan yang akan merusak pikiran kita. Pandanglah kepada Tuhan. Mari kita memandang kepada Tuhan, supaya kita dapat menghadapi dunia yang penuh penderitaan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan ya. Closing statement yang bagus sekali oleh Pendeta Melvin. Dan juga saya rasa sebuah closing statement yang layak untuk satu seri seminar kita ya, yang sudah kita lalui selama 14 minggu. Dan kita puji Tuhan, jangan kita menjadi orang yang tadi miris sekali ya, sedikit lagi masuk sesuai kata Nyonya White, penglihatan, tapi jatuh. Tapi kita tidak sanggup, kita tahu itu, dan hanya Tuhan saja yang bisa menyanggupkan kita dalam perjalanan rohani kita menuju surga. Baiklah teman-teman semua, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti. Sekali lagi saya ingatkan, bagi teman-teman semua yang tidak menghadiri sepanjang seri atau ada miss malam ke malam, bisa lihat recordingnya di channel YouTube Keluarga Mahasiswa Advent Yogyakarta. Jadi di-search saja di YouTube Keluarga Mahasiswa Advent Yogyakarta, itu nanti keluar, termasuk yang malam ini akan diupload oleh tim divisi komunikasi. Jadi saya sekali lagi mewakili divisi kerohanian dan juga Kamai, saya mengucap syukur kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi, sudah mengikuti sepanjang seminar kita, kepada para narasumber, terutama Pendeta Melvin. Terima kasih Pendeta yang sudah menutup acara kita pada malam hari ini. Sama-sama. Terima kasih. Nanti setelah kita berdoa, kita akan dokumentasi terakhir untuk seri seminar ini. Maka dari itu saya mengundang Pendeta Melvin, boleh tutup acara kita di dalam doa. Silakan Pendeta. Baik, saudara-saudariku, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Bapa kami yang sungguh ajaib. Terima kasih ya Tuhan, Engkau jadikan kami milik kepunyaan-Mu. Kendati pun kami menyadari sesungguhnya kami adalah orang yang lemah, orang berdosa, orang yang sedang bergumul untuk hidup mengikut Engkau dan mematikan virus-virus dosa yang ada dalam hidup kami. Dan pada akhirnya kami memiliki damai sejahtera, kebahagiaan. Dan dengan rela hati kami mau mengakui dosa kami kepada Tuhan dan meninggalkan dosa-dosa kami. Dan pada akhirnya kami akan Engkau permuliakan, akan bersama Yesus sampai selama-lamanya. Melalui program Keluarga Mahasiswa Advent Yogyakarta ini, Tuhan, mereka telah menyembah Engkau, telah memberikan waktu mereka untuk belajar Alkitab bersama. Pakailah mereka dengan dahsyat. Persiapkan anak-anak Tuhan ini untuk menikmati hidup yang penuh bahagia oleh karena mereka mengandalkan Tuhan. Datapun mereka sedang menempuh pendidikan, bahkan akan Tuhan percayakan kepada mereka jenjang-jenjang karir yang lebih baik, dan Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang lebih besar kepada mereka. Tapi ajari mereka Tuhan, ajari kami semua, supaya kami mengandalkan Tuhan, mengikut Tuhan yang benar. Sebab apalah gunanya kami memiliki seisi dunia kalau akhirnya jiwa kami binasa. Tolong kami supaya kami tetap teguh memegang perjanjian antara Tuhan dengan umat-Mu. Kami inilah umat-Mu, supaya kami tetap berpegang teguh kepada janji-janji kebenaran dari firman-Mu. Bagi sahabat-sahabat kami, bisa saja mereka memiliki pergumulan, Tuhan menangkan mereka. Dan kebutuhan anak-anak-Mu para mahasiswa ini, Tuhan cukupkan buat mereka berhasil. Dan secara khusus Tuhan, bila mana siaran ini ditonton atau disaksikan, pada akhirnya dilihat oleh banyak orang karena diupload di YouTube. Kami berharap Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada mereka. Pada akhirnya mereka akan mengerti ada kebenaran sejati yang harus kami terima sebagai penuntun pegangan hidup dan pelita bagi perjalanan hidup kami. Berkati semua pengurus Keluarga Mahasiswa Advent Jogja,
anggota, orang-orang yang baik, para sponsor yang telah mendukung mereka, kiranya berkati mereka semua Tuhan. Jadikan kami milik kepunyaan-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak atas pertemuan ini. Pertemukan kami dalam kesempatan yang penuh bahagia. Kalaupun tidak di dunia ini, kami akan bertemu dalam kerajaan sorga. Inilah doa kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Baiklah teman-teman, boleh dihidupkan kameranya. Kita akan foto untuk dokumentasi terakhir. Saya serahkan kepada Semi yang memimpin, karena saya tidak menggunakan laptop pada saat ini. Silakan Semi. Baik, boleh dinyalakan kameranya kalau nggak keberatan teman-teman semua. Saya akan ambil gambar. Boleh ditunjukkan senyuman terbaiknya. Oke, kalau sudah, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baiklah, terima kasih teman-teman semua yang sudah mengikuti seminar. Terima kasih sekali lagi Pendeta Melvin yang sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih kepada teman-teman semua. Selamat malam, selamat sabat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari sabat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih.